mengevaluasi yang sebelum-sebelumnya. Yang menghambat itu adalah implementasinya, ya, implementasi yang harusnya kita lakukan dengan baik dari semua stakeholder, mulai pemerintah sampai kepada industri dan masyarakat. Ya, nah itu kira-kira 3 poin yang kita lihat pertimbangan yang penting ya. Oke. Karena itu menjadi penting sumber pertumbuhan ekonomi sejak sejak kemerdekaan 1945 sudah ada 3 kali terbit undang-undang pertama, yaitu 1167, Undang-Undang 4, kemudian direvisi ataupun diperbaharui dengan Undang-Undang 3 2020. Tentu ini mewakili zamannya yang tidak lepas dari lingkungan strategis ekonomi dan kalau kita lihat mungkin Pak Bisman selalu mengikuti, seringkali kita membuat naskah awal, tetapi pada prakteknya nanti di DPR ini banyak perubahan-perubahan dan produknya ini bisa pengembangan ataupun tidak sesuai dengan harapannya. Dan yang kedua di daerah adalah bahwa Pemda tidak punya kewenangan pengelolaan pertambangan dengan undang-undang baru ya, namun berpotensi menanggung risiko dan dampaknya karena memang Pemda ini adalah pemerintahan yang paling dekat dengan lokasi tambang. Sehingga kadang-kadang Pemda ini apatis juga. Apatis itu maksudnya ya udahlah Pak, kan bukan urusan saya, itu kan urusan pusat. Kalau sampai terjadi risiko terhadap pelaksanaan tambang di daerah, ya biar saja pusat. Padahal pusat bagaimana mungkin dari Jakarta sampai ke daerah kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akmaluddin Rahim akan memandu jalannya acara materi pertama dari kegiatan pelatihan pertambangan mineral dan batubara oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Irwandi Arif, MSc. Izinkan pertama saya memperkenalkan biodata singkat dari Bapak Prof. Dr. Insinyur Irwandi Arif, MSc. Beliau merupakan alumni Institut Teknologi Bandung, S1 dan S2 beliau tempuh di Institut Teknologi Bandung. Kemudian S3 beliau tempuh di Perancis. Benar ya, Prof? Kemudian saat ini Bapak Profesor Irwandi Arif menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola sektor minerba. Beliau juga banyak menjabat sebagai komisaris independen, pernah menjadi komisaris independen di PT Vale Indonesia, pernah menjadi komisaris independen di PT Antam, dan sekarang menjadi anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam. Jadi beliau sangat menguasai betul terkait dengan bidang tata kelola pertambangan. Bapak Prof. Dr. Insinyur Irwandi Arif akan memberikan materi terkait dengan tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Untuk mengefektifkan waktu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Prof. Untuk memberikan materi presentasi kegiatan pelatihan dasar pertambangan mineral dan batubara. Kepada Bapak Prof, saya persilahkan. Izin share screen ya Pak ya. Baik. Kelihatan Pak? Sudah terlihat Pak? Kelihatan Pak? Sudah Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi yang sulit ini. Pertama-tama tentunya terima kasih kepada Mbak Maria Ulfa dan Pak Akmal sebagai moderator. Kemudian kami juga menyapa Direktur Pusep, teman kami Pak Bisman, ya, dan Pak Suhyar sebagai narasumber pada hari ini juga. Ya, Prof. Ya, serta teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya diberi tugas oleh Pusep, kira-kira yang
berjudul Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sudah keluar ya, tahun lalu ya. Kemudian saat ini kita menunggu aturan turunan dari Undang-Undang Minerba tersebut dalam 3 PP, RPP saat ini, yaitu dan 1 Perpres. Ya. Nah, ketiga PP itu adalah yang akan segera keluar ya, yang diharapkan dari Oktober sudah keluar, itu ternyata mengalami proses ya, baik itu di kementerian lain maupun di Setnek terakhir, mengenai ada perubahan sedikit sehingga sampai saat ini belum keluar, tapi semuanya sudah, para menteri terkait sudah tanda tangan, yaitu RPP tentang pengusahaan minerba. Kedua RPP lain, setahu saya draftnya juga sudah selesai, tetapi tidak seprogres yang dicapai oleh RPP pengusahaan. Nah, yaitu RPP tentang wilayah pertambangan, kemudian RPP tentang reklamasi dan atau lingkungan dan pengawasan. Sedangkan Perpres yang akan mendampingi RPP yang pertama yaitu pengusahaan minerba itu tentang pendelegasian ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi ada nanti minimum SIUP batuan dan izin pertambangan rakyat yang akan didelegasikan kembali kepada gubernur, kepada pemerintah provinsi ya. Nah, itu perkembangan terakhir dan kita akan lihat secara garis besar apa yang ditugaskan pada saya. Yang kedua, yaitu isu-isu krusial yang ada dalam aturan turunan Undang-Undang Minerba. Yang ketiga itu peran aturan turunan Undang-Undang Minerba dalam menghadapi tantangan sektor minerba ke depan. Keempat, saran terkait tata kelola industri pertambangan. Nah, itu kira-kira dalam beberapa menit kita akan lihat ya. Nah, yang pertama ini, jadi dalam klaster dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu ada 4 poin penting. 4 poin penting ya. Pertama itu perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Yang kedua keberpihakan pada kepentingan nasional. Yang ketiga mengenai kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Keempat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ini 4 poin, 4 klaster penting ya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Nah, pertimbangan penyusunan aturan turunan Undang-Undang Minerba ini antara lain, jadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba itu harus dapat menggambarkan bisnis proses pertambangan dari hulu ke hilir secara sistematik. Kita kadang-kadang terlalu terbiasa mengabaikan kata sistematik. Seakan-akan itu sudah biasa ya. Padahal itu adalah urutan-urutan yang akan kita lakukan supaya pelaksanaan Undang-Undang Minerba ini dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba ini harus sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi yang telah dilakukan selama ini. Ya. Kemudian yang ketiga, harus dapat menggambarkan hubungan yang harmonis dengan peraturan sektoral lain. Ini yang selalu menjadi tantangan kita ya selama ini. Nah, semua aturan itu sebenarnya baik. Ya, kalau kita mau jujur mengevaluasi yang sebelum-sebelumnya, yang menghambat itu adalah implementasinya. Ya, implementasi yang harusnya kita lakukan dengan baik dari semua stakeholder, mulai pemerintah sampai kepada industri dan masyarakat. Ya, nah itu kira-kira 3 poin yang kita lihat pertimbangan yang penting ya. Selanjutnya, yang kedua,
isu-isu yang krusial yang ada dalam aturan Undang-Undang Minerba itu kira-kira adalah kalau kita istilahkan sebagai strategis, ya, isu strategis itu kira-kira peningkatan nilai tambah, divestasi saham, penyelesaian masalah hak atas tanah, pertambangan rakyat, jangka waktu perizinan untuk IUP atau IUPK yang terintegrasi, kelanjutan operasi KKP 2B, ketentuan peralihan, ya. Ini bisa diuraikan lagi tentunya, penyesuaian IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian, luas wilayah IUP operasi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, penjualan produk mineral logam yang belum dimurnikan ke luar negeri. Walaupun sudah ada ketentuan untuk melarang, ya, melarang ekspor biji, ya, tapi di sini akan diatur selama masa pandemi, ya. Kemudian ada pendelegasian kewenangan, ini yang saya sampaikan tadi, menunggu RPP pengusahaan dan Perpres, peningkatan kegiatan eksplorasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini harus dipelajari semua satu-satu, ya. Nah, kemudian isu pertambangan yang perlu diperkuat dalam aturan 3 PP ini, 3 peraturan pemerintah, yaitu pertama, dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi. Kedua, masalah peti yang merambat kemana-mana nih. Kita dengar Gunung Botak, kita dengar pertambangan batu bara di Kalimantan, Sumatera, ya. Kemudian kita dengar di macam-macam tempat itu merebak sebenarnya. Nah, ini dari dulu belum pernah kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, sekarang ini Kementerian SDM sedang membuat percontohan, ya, untuk kurang lebih 10 provinsi dan mudah-mudahan ini berhasil, ya. Karena sebenarnya banyak sekali yang terjadi yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa untuk negara. Namun demikian, mereka yang betul-betul mencari makan di peti ini harus kita perhatikan. Tetapi tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, ini yang harus, ya, sedang diupayakan dalam proyek percontohan. Tapi mereka yang dikendalikan oleh cukong, ini tidak akan diakomodir sama sekali. Tapi masih merebak di mana-mana, ya. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga ini juga masalah sumber daya dan cadangan. Kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh Kanada, itu beberapa tahun terakhir ini kita sudah di pertengahan, yang malah mau melorot ke bawah. Kalau sebelum-sebelumnya kita berada di atas sepertiga dari sumber daya dan cadangan dunia. Sekarang sudah pertengahan ke bawah. Jadi ini juga kita harus hati-hati. Ya, ini betul-betul. Kemudian ada climate smart mining yang menuju ke teknologi hijau, di mana nanti banyak sekali yang akan mungkin yang terancam itu antara lain batu bara, terutama di PLTU-nya yang mengeluarkan gas CO2. Sedangkan kita mau menuju kepada net zero, ya, net zero emission. Nah, ini kalau Cina itu akan mengakhiri pemakaian batu baranya di 2060, Indonesia belum resmi menyatakan itu, ancar-ancar juga di tahun itu, tapi beberapa praktisi mengatakan mungkin kita harus lebih lama karena Cina itu lebih maju dari kita. Di Eropa sudah akan diakhiri, ya, diakhiri, malah beberapa pernyataan yang sudah bersih itu antara lain Denmark, ya, kemudian Inggris akan mengakhiri di 2024, dan ini cukup merupakan tantangan berat untuk menerapkan yang namanya teknologi bersih untuk batu bara, ya, masih sangat mahal saat ini. 5 ini yang lagi diperbincangkan
yang mempelajari ini, yaitu logam tanah jarang, yang merupakan logam yang sangat mahal harganya, dan mineral kritis. Ya. Sekarang ini masih dalam taraf cadangan kita atau sumber daya kita masih hipotetik, masih dalam taraf yang masih rendah. Dan kita tidak masuk di dalam peta dunia yang menghasilkan banyak logam tanah jarang maupun mineral kritis. Padahal ini harganya luar biasa dan tanpa sadar Anda memakai itu di televisi Anda, di semua teknologi audio yang ada di rumah, ya, kemudian peralatan medis yang luar biasa mahal harganya tapi tidak disadari oleh kita, ya, yang menjadi raja untuk logam tanah jarang dan mineral kritis ini antara lain Cina dan Amerika Serikat, ya, termasuk Rusia, ya, itu. Nah, yang ketiga, peraturan turunan Undang-Undang Minerba dalam bentuk PP dan Kepres ini bagaimana menghadapi tantangan minerba ke depan. Ya. Nah, ini adalah beberapa poin penting. Mendukung pertumbuhan ekonomi, tadi disinggung oleh Pak Bisman mengenai sustainable development. Ya. Nah, buku saya yang kelima ini akan terbit. Kalau yang buku saya yang pertama mengenai batu bara Indonesia. Buku kedua sangat bersifat teknis, geoteknik untuk kestabilan tambang-tambang di Indonesia. Buku ketiga mengenai nikel Indonesia. Buku keempat yang baru terbit di awal Januari kemarin, yaitu Emas Indonesia. Dan dalam 3 bulan ini akan terbit yang namanya Good Mining Practice di Indonesia, yang akan menuju kepada Sustainable Development. Saya kira ini penting sekali. Dan daftar bacaan yang saya gunakan sangat banyak, ya, termasuk nanti bagaimana perusahaan-perusahaan harus menganut yang namanya ESG, ya, Environment, Social, and Governance. Kalau dia tidak menganut itu, maka pemberian kredit dari bank itu mungkin akan sulit diperoleh, ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan untuk perkembangan ke depan. Kemudian kedua, membangun masyarakat tangguh inklusif. Ketiga, mendorong inovasi untuk perubahan iklim. Ini yang kita sebut tadi menuju net zero emission. Ya. Kemudian menerapkan praktek lingkungan sosial dan tata kelola yang baik, yang sering menimbulkan, kalau ini tidak digunakan, dipraktekkan dengan baik, akan membuat persinggungan dengan masyarakat sekitar. Mengelola permasalahan sosial, ini juga penting, masih ada hubungannya dengan nomor 4, progres menuju pembangunan berkelanjutan. Ya, nah itu. Nah, ini yang terakhir dari presentasi singkat saya, tentunya masih banyak tugas dari para mahasiswa, khususnya para pejabat yang mau mempelajari mengenai hukum pertambangan ini, masih banyak harus kita pelajari, harus baca secara detail sebelum kita bicara, ya. Harus baca secara detail setiap bab, setiap pasal, setiap ayat, baik itu dalam undang-undang, dalam PP nantinya, Perpres, ya, dan bagaimana misalnya pengawasan itu ada di beberapa pasal, ya, yang akan dilakukan oleh pejabat pengawas yang akan dibentuk dan sekarang ini oleh inspektur tambang, di mana pembiayaannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi, walaupun sudah didelegasikan misalnya yang kita kenal dulu dengan bahan galian C dan pertambangan rakyat. Ya. Nah, saran-saran ini tentunya harus kita yang paling banyak bentrok ini masalah wilayah, ya, ganti rugi segala macam. Tapi ini wilayah hukum pertambangan sudah didefinisikan dalam undang-undang sebagai seluruh wilayah hukum Indonesia, ya. Ini sudah jelas dalam satu pasal. Nah, kemudian wilayah hukum pertambangan ini akan menjadi wilayah pertambangan dan wilayah non pertambangan, ya. Kemudian kegiatan penyelidikan dan penelitian ini ada penugasan juga yang diberikan kepada lembaga riset negara atau daerah dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan yang dapat dilaksanakan di semua wilayah hukum wilayah Indonesia, ya.
Kemudian wilayah yang terdapat potensi mineral batu bara dan dalam wilayah hukum pertambangan dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Kemudian ada rencana pengelolaan mineral dan batu bara, ya. Ini sebagai pedoman. Ya, kebijakan Minerba ini sebentar lagi juga akan keluar, ya, kebijakan mineral dan batu bara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus ada mengenai bagaimana konsep dari pengelolaan mineral dan batu bara. Itu wajib dilakukan dalam 1 tahun apa 2 tahun setelah undang-undang keluar, ya. Ini bisa kita baca lagi. Kemudian harus disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Kemudian ditetapkan nomor 1 itu yang ada di dalam undang-undang yang harus dibuat oleh pemerintah, ya. Kemudian nomor 1 itu ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Nah, wajib ditetapkan oleh menteri. Ini yang saya katakan tadi, paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang Minerba berlaku. Itu, nah yang ketiga, nah ini eksplorasi kurang, ya. Jadi dari data saya, yang sekarang ini kita mempunyai 5.763 UP di seluruh Indonesia, yang dulu dikatakan lebih dari 10.000, setelah ditertibkan dengan clean and clear itu tinggal 5.700-an. Ya. Di antara 5.700-an ini terbagi antara UP untuk batu bara, untuk mineral, kemudian mineral non-logam, kemudian batuan, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak 5.000 lebih itu yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi itu kurang dari 40. Jadi Anda bisa bayangkan kapan kita bisa mendapatkan lagi sumber daya dan cadangan yang baru. Nah, ini kami sedang olah di Minerba, ya, untuk bisa kita membangkitkan kembali eksplorasi ini untuk mendapatkan cadangan-cadangan baru di Indonesia. Kemudian yang di dalam hal ini nomor 2 juga melibatkan kembali perusahaan-perusahaan junior, ya, untuk eksplorasi di Indonesia yang dulu pernah ada. Sekarang pada hilang semua karena masalah keamanan, ya. Di sepanjang endapan emas yang sama endapannya dengan Freeport itu dulu sampai ada 6 perusahaan izin usaha eksplorasi, ya. Tapi kemudian menghilang karena masalah keamanan. Kemudian juga di tempat lain banyak sekali. Dan ini sedang diatur oleh pemerintah yang melakukan eksplorasi ini nanti akan mendapatkan satu hak istimewa pertama untuk bisa mendapatkan IUP produksi. Nah, perizinan pertambangan kita sekarang hanya satu, namanya perizinan berusaha, ya, perizinan pertambangan. Cuma tahapannya dibagi-bagi, ya, jenisnya dibagi-bagi untuk pengolahan pemurnian, untuk penjualan. Kalau untuk pertambangan sendiri dibagi 2, tahapannya eksplorasi dan operasi produksi. Tapi izinnya cuma 1, untuk melamar itu melalui satu sistem di BKPM, ya. Nah, sebelum mendapatkan izin harus menang lelang dulu dari wilayah izin usaha pertambangan, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah mana yang bisa dilelang, kemudian mereka harus ikut baru bisa mendapatkan, yang menang itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Nah, kemudian ada masalah dana ketahanan cadangan, ya. Ini yang nomor 3 yang saya katakan dijamin untuk selanjutnya, ya, untuk kegiatan usaha pertambangannya. Nah, pengaturan ini yang akan didelegasikan, ya, kalau Perpresnya dan PP pengusahaan minerba keluar. Ini ada aturan-aturannya nanti harus dipatuhi oleh pemerintah provinsi, ya. Ada luas, ya, ada jangka waktu, ya, ada penggunaan bahan peledak, SIPB nggak bisa, IUP batuan ya, ya.
Nah, ini kalau dikelola oleh Pemprov ya. Nah, nanti bahannya saya berikan ke Pak Bisman atau Pak Akmal ya, bahan presentasi. Baik, Prof. Ya. Nah, kemudian PMA bagaimana? Dia juga hanya dapat mengusahakan batuan dalam IUP yang terintegrasi dengan industri semen. Yang lain nggak boleh. Ya, ini salah satu keberpihakan ya kepada nasional. Kemudian SIPB harus diterbitkan dalam wilayah usaha pertambangan. Nah, ada misalnya kemarin yang mengatakan, Pak, kami sudah punya nggak keluar izinnya, ya karena kan semuanya sekarang di pusat ya, sementara sebelum ada pendelegasian batuan ini. Padahal kami perlukan untuk proyek-proyek yang ada di desa, ya. Nah, tapi ternyata memang harus memperbarui pendaftarannya aja. Dan kemudian juga nanti akan diperbarui mengenai luasnya. Luasnya ada yang 5.000, ya karena undang-undangnya begitu ya untuk batuan. Tapi sekarang dibatasi. Kalau mau besar, alasannya apa? Digunakan untuk apa? Dijual kemana? Nah itu ada Capman yang mengatur ini. Supaya ada pemerataan usaha. Ada lagi yang kami temukan, ya. Kalau Pak Bisman ini sudah sering kami rapat sebelum COVID, ya. Itu kita temukan perusahaan berbeda meminta 5-6 IUP batuan atau isi PB, tapi pemiliknya satu. Nah ini juga kami evaluasi. Ditahan dulu, tidak dikeluarkan izinnya, dan ditanyakan dulu mengenai segala macam sampai detail sesuai dengan Capman yang baru keluar, supaya tidak dimiliki oleh golongan tertentu saja. Nah ini tidak mudah, tetapi upaya-upaya yang dilakukan sangat intensif ya. Kami sangat intensif. Sebelum PPKM darurat ini luar biasa ya. Upaya-upaya yang kita lakukan hampir tiap hari menemukan banyak kebutuhan dari masyarakat. Ada lagi persoalan yang ini kebetulan ahli-ahli hukum yang berkumpul ya. Ada persoalan bahwa Kementerian SDM itu menerima siapa saja yang ingin bertemu ya, tentunya dengan prioritas masalah. Kemarin kita menerima satu pengusaha menengah yang berusaha mengenai pospat di Jawa Tengah, ya, yang tadinya daerahnya itu bisa masuk bisa ditambang, ya. Kemudian pemerintah daerah kemudian merubah menjadi hutan lindung atau apa gitu ya, konservasi yang kemudian nggak bisa ditambang sehingga mereka tidak keluar izinnya. Nah ini yang begini-begini ini harus segera diselesaikan, ya. Harus bagaimana keadilan bagi semua masyarakat, ya. Kemudian didudukan bahwa kita mengikuti hukum, ya. Dan ada hal-hal yang sesuai dengan hukum tetapi tidak wajar, itu juga harus ditela dengan baik berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya, itu kira-kira. Nah, ini kewenangan pemerintah pusat, ini yang macam-macamnya nih, ya. Ini kewenangan pemerintah daerah kalau PP dan Perpresnya udah keluar, ya. Nah, ini penting sekali ya, supaya para bapak-bapak dan ibu ini tahu mana kewenangan nanti di pusat, mana yang di daerah, ya. Nah, saya kira nanti kan bahannya saya berikan nanti ya. Nah, ini tadi kembali lagi sustainable, ya, tapi tidak cukup. Ternyata harus transparan, ya, harus transparan supaya semua terbuka kesempatan bagi mereka yang ingin berusaha di industri pertambangan, ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa kita juga melihat apa sih rantai nilai dari pertambangan ini. Nah, ini kebetulan kami mengadop dari World Bank, ya. Jadi pertama ini mengenai perizinan, ya. Ini regulasi, monitoring dari operasi, pengumpulan pajak dan royalti, pendapatan, ya, dan alokasinya juga. Kemudian implementation of sustainable development policy. Nah, ini kemudian ini tahun 2009 ya.
Ini kemudian berubah pada waktu institusi kami mendapat tugas untuk melakukan diagnostik dari pertambangan Indonesia. Ada perubahan sedikit dari 5 tahap ini. Nah, yang kita ini contoh-contohnya untuk tiap tahap, dan kita membandingkan antara de jure dengan de facto. Apa deltanya, itu yang akan kita perbaiki. Ya. Nah, ini kita juga barangkali perlu dari sini mereka yang menganalisis dengan baik bisa masuk ke masalah-masalah peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Akmal.